Bangun. Aku bawa makanan buat kamu. Kau makan yang banyak sekarang. Kamu beliin aku sarapan, Mas. Tumben. Iya. Biar kamu tenang hatinya. Maksud kamu apa, Mas? Udahlah, gak usah banyak ngomong. Makan aja yang banyak. Kenapa diminggirin makanannya? Kamu kasih apa ke makanan aku, Mas? Nih, kamu lihat ya. Gak ada apa-apa kan? Aku gak ada kasih racun atau apapun itu. Tapi terserah kamu sih. Kamu mau makan atau enggak. Yang penting, aku udah kasih makanan termewah buat kamu. Aku menangis sendiri di sini. Mas, HP aku mau diapain, Mas? Mas, balikin, Mas! Mas! Ah, udah. Orang udah mau mati aja kok. Masih pakai handphone segala. Ini handphone aku simpan aja ya. Mas! Saya baru sadar, Mbak. Ternyata saya masuk jebakan. Pernikahan itu bukan untuk cari kebahagiaan, tapi untuk mempersiapkan saya jadi tumbal mertua saya, Mbak. Astagfirullah, Mbak. Kamu gak berusaha minta tolong, Mbak? Minta tolong ke siapa, Mbak? Saya teriak juga nggak akan ada yang dengar. HP saya diambil sama suami saya. Semua jendela ditutup pakai kayu. Dan saya sempat mencongkel beberapa pintu, tapi tetap nggak bisa, Mbak. Saat itu saya sangat ketakutan. Saya tahu ajal saya sudah semakin dekat. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Saya juga mungkin kalau menjadi kamu kan seperti itu, Mbak. Sangat tertekan, Mbak. Harus berhadapan dengan kematian. Tapi kamu tenang dulu, Mbak. Duduk, Mbak. Mbak, saya pesimis bisa selamat dari maut itu, Mbak. Saya sudah pasrah, Mbak. Saya sudah pasrah sama nasib saya untuk dijadikan tumbal pesugihan oleh orang itu. Tapi kan kamu bisa hadir di sini, Mbak. Menceritakan kisah kamu, artinya kamu bisa lolos, Mbak. Apa yang kamu lakukan? Indah, Mbak. Indah. Pacarnya suami kamu itu. Dia yang nolong kamu. Tidak secara langsung, Mbak. Tapi kehadirannya di rumah itu setidaknya bisa menolong saya lepas dari maut. Rumah kamu besar juga ya? Enak juga jadi orang kaya. Nanti rumah ini juga bakalan jadi milik kamu, sayang. Maksud kamu, aku jadi istri kedua gitu? Gak mau ah, aku tuh maunya jadi istri kamu satu-satunya. Iya, lihat besok ya. Aku bakalan ngelamar kamu. Terus aku juga bakalan langsung nikahin kamu. Berarti kamu bakal ceraiin istri kamu? Terus ibu kamu gimana? Kali ini ibuku pasti setuju. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini. Aku bakalan masak makanan buat kita. Romantisnya. Tunggu sebentar ya. Mungkin ini satu-satunya kesempatan aku biar bisa kabur dari sini. Aku harus buat Indah panas biar dia bisa labrak aku. Indah, kamu jangan berharap ya bisa nikah sama Dimas. Perempuan kayak kamu itu besok juga dicampakkan di jalanan. Yang dicampakan itu lo, bukan gue. Kamu jangan so cantik deh. Muka oplas kayak gitu aja bangga. Udah gitu, bayarnya pakai uang haram lagi. Mulut lu pengen gue gampar ya. Berani-beraninya lo ngatain gue oplas. Muka gue ini asli. Gak ada tuh oplas-oplas. Ya udah, sini buktiin kalau berani. Tadi gampar bolak-balik ya lu.
gimana bisa keluar dari kamar? Hah? Gimana? Dimas! Dimas, cepat keluar sini! Ya Bu, sebentar. Kamu nggak akan bisa keluar dari sini. Dimas, cepat! Ibu lepasin Ibu! Ibu lepasin Ibu! Nggak akan. Saya nggak akan melepasin kamu ya. Kamu terima aja nasib kamu sekarang. Saya jamin keselamatan kamu, kematian kamu akan cepat. Ibu cepat keluar Ibu! Dimas! Iya Bu, kenapa sih Bu? Itu si Murni kenapa bisa keluar dari kamar? Siapa yang buka kamar? Udah, aku kejar dulu Bu. Udah kamu kejar sana. Kamu nggak akan bisa pergi kemana-mana. Maaf ya pelanggan semua. Ini loh menantu saya. Ada sedikit gangguan jiwa. Saya gak lepas. Nih, coba lihat. Nih, saya dicakar. Ya, ini karena dia belum minum obatnya. Ayo. Kita minum obat dulu ya, San, ya. Kita pulang. Tolong, saya gak gila. Saya mau ditumbalin. Tolong! Enggak kok. Istri saya ini lagi berhalusinasi. Kamu ngapain di sini? Ya. Tolong, saya nggak halusinasi. Saya mau ditumbalin. Tolong. Murni! Murni! Ambil tisu. Aduh, Mbak. Perjuangan kamu untuk lepas. Saya ikut tegang mendengarnya, Mbak. Benar, Mbak. Saya sempat tertangkap dan saya berhasil lolos. Mbak, tapi setahu saya, tumbal itu akan diikuti seperti sudah ditandai sebelumnya. Apa kamu merasakan hal itu? Benar, Mbak. Semakin malam, hawanya semakin pekat, Mbak. Bahkan saat saya berada di luar, saya sulit untuk bernapas. Rasanya sesak, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Lalu saya ke masjid, Mbak. Saya menceritakan semua apa yang terjadi pada diri saya. Dan mereka yang ada di sana bersikir untuk saya, Mbak. Dan saya merasa dibentengin. Dan mereka melakukan itu sepanjang malam, Mbak. Bahkan sampai pagi, Mbak. Saya merasa tenang, saya merasa lega. Dan saya merasa terlahir kembali, Mbak. Setelah melihat matahari. Saya ikut lega, Mbak, mendengarnya, Mbak. Kamu akhirnya bisa selamat dari niat jahat mertua kamu. Tapi saya penasaran, Mbak. Mertua kamu tuh bagaimana? Biasanya, Mbak, kalau tumbal itu gagal, tumbal itu akan balik ke pemiliknya. Nilo, ikut aku. Jangan mendekat saya. Jangan sakitin saya. Jangan mendekati saya. Jangan sakitin saya. Jangan. Nilo, ikut aku. Jangan deketin saya. Jangan mendekat saya. Jangan. Bu, kenapa Bu? Gak ada orang di sini, cuma ada aku doang, Bu. Itu udah banyak orang. Ibu takut, jangan mendekat. Gak ada, Bu. Gak ada siapa-siapa, Bu. Itu banyak orang, Dimas. Jangan dekatin saya. Pergi. Alarm jam 12 malam udah bunyi, Bu. Pokoknya kamu harus bantuin. Murni nggak boleh lepas sampai besok malam. Ya. Saat memasuki bulan Suro, Murni akan mati. Jangan sakitin saya!
tubuh mertua saya melepuh, Mbak. Gosong. Begitu mengerikan ya, Mbak ya. Azab yang harus diterima akibat mengikuti praktek tumbal pesugihan. Dan hubungan kamu dengan suami bagaimana, Mbak? Apakah jadi bercerai? Saya sudah bercerai, Mbak, sama suami saya. Dan kabar mantan suami kamu bagaimana? Kabarnya usahanya bangkrut, Mbak. Dan menyisakan banyak hutang. Karena pas waktu buka beberapa cabang itu dia minjam uang dari bank. Dan kamu sendiri bagaimana, Mbak? Apa yang kamu kerjakan sekarang? Sekarang saya jual makanan, Mbak. Ada warung makan. Dan alhamdulillah bulan depan saya buka 1 cabang. Oh, Mbak, saya turut senang mendengarnya, Mbak. Kamu berhasil melalui momen yang sangat berat dalam hidup kamu. Dan kini kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi. Mbak Murni, terima kasih banyak ya, Mbak ya. Sudah tegar dan sudah mau berbagi kisahnya kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, demikianlah kisah kali ini. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berdoa atas segala yang kita kerjakan. Karena semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Maka syukurilah apa yang sudah kamu punya dan bersikap baik pada sesama. Sampai jumpa pada episode lainnya dengan kisah-kisah inspiratif hanya di Catatan Hati Perempuan.